Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa dari Universitas Syakuala Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari ujian pemetaan sumber daya hayati. Pertanyaan pertama, bagaimana pola migrasi ikan? Migrasi ikan merupakan perpindahan suatu jenis spesies dalam jumlah banyak ke suatu wilayah dengan tujuan pemijahan, tempat mencari makan, dan tempat berlindung untuk keberlangsungan hidupnya. Pola yang digunakan oleh ikan itu berbeda-beda pada setiap spesies jenis ikan. Ada yang lebih suka di tepi ataupun berada di badan atau menyebar di badan air. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa ikan melakukan migrasi. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan pemijahan, tempat mencari makan, dan mencari tempat yang cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal yang meliputi lingkungan yang tidak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan faktor internal yaitu meliputi pemijahan, tempat ikan mencari makan, dan tempat yang cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Nomor 3, apa kaitan antara migrasi ikan dengan upaya penangkapan? Nah, menurut saya kaitannya adalah dengan banyaknya ikan-ikan yang bermigrasi atau berpindah dengan tujuan pemijahan dan lain-lain membuat upaya penangkapan menjadi sulit karena para nelayan harus mencari fishing ground atau daerah penangkapan yang lain sehingga menambah trip penangkapan dan kemungkinan hasil tangkapan yang didapat juga berkurang. Nomor 4, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan kawasan konservasi? Nah, sebelumnya kawasan konservasi tersebut ada 3 kategori. Yang pertama taman, yang kedua swaka, dan yang terakhir kemaritiman. Nah, faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan kawasan konservasi adalah yang pertama, wilayah tersebut memiliki keanekaragaman hayati perairan. Yang kedua, wilayah tersebut memiliki keunikan fenomena alam atau kearifan lokal yang alami. Yang keempat, wilayah tersebut memiliki daya tarik yang tinggi karena adanya keunikan fenomena alam tadi. Nah, yang selanjutnya memiliki situs sejarah di dalam kawasan tersebut seperti tenggelamnya kapal, kawasan patung Malin Kundang, dan yang selanjutnya kawasan tersebut memiliki suatu spesies yang unik, endemik, langka, dan terancam punah. Pertanyaan nomor 5, bagaimana tata cara menentukan suatu wilayah konservasi layak dijadikan tempat wisata atau tidak? Nah, untuk menentukan kawasan wisata layak atau tidak dengan cara memperhatikan komponen-komponen yang ada di wilayah konservasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan apakah komponen-komponen tersebut aman atau tidak untuk dikunjungi oleh orang ramai. Ya, pertanyaan nomor terakhir, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi saat melakukan pemetaan kawasan wisata bahari terutama dari segi sosial dan ekonomi? Nah, saya ingin menjawab secara umum. Tantangan yang mungkin dihadapi oleh kita dalam menentukan pemetaan kawasan wisata bahari, yang pertama adalah peraturan yang tumpang tindih, sumber daya manusia yang kurang kualitasnya, dan kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur di kawasan tersebut, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikan dari segi aspek lingkungan
lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.